Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut dari kita dalam Ad-Durratul Bahiyah, majelis yang ke-83. Masih dalam pembahasan al-khabar, ya. Dalam matan kemarin kita sudah baca khabar ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Dan sudah kita baca syarahnya, makna mufrad adalah ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Ya, ini ada dua macam juga. Mufrad ada yang jamid. Ya. Ada yang mushtaq. Ya. Contoh yang mushtaq, Zaidun qa'im. Contoh yang jamid, Zaidun akhuka. Sekarang kita masuk ke syarah khabar jumlah. Kata beliau dalam syarah rahimahullah, qauluhu wa imma jumlatun i'lam anna al-jumlata al-waqi'ata khabaran la budda an yakuna fiha rabitun yarbutuha atau yarbituha, bisa dua-duanya, bil mubtada. Ketahuilah bahwasanya sebuah jumlah yang dia sebagai khabar, maka dia harus ada pengait, penghubung atau pengikat antara khabar yang berupa jumlah ini dengan mubtada. Ya. Malam takun nafsahu, selama khabar itu tidak sama dengan mubtada. Ya. Ya. Wa illa kanat ajnabiyatan anhu. Ya, kalau tidak sama berarti ajnabi. Kalau ajnabi harus ada penghubung. Ya. Warrawabitu katsiratun. Pengikat atau penghubung antara khabar jumlah dengan mubtada'nya banyak. Minha al-dhamir wa huwa al-aslu fi ar-rabt. Di antaranya dhamir. Ini hukum asal pada penghubung adalah berupa dhamir. Dan ini yang banyak. Nahu Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya. Pengikatnya adalah jariyatuhu. Ya. Kembali ke Zaid. Contoh yang kedua, tadi kan jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. Allahu yatawaffal anfus. Ya, pada yatawaffa ada dhamir huwa, kembali kepada mubtada, dan itulah rabitnya. Wa minha, di antara rabit juga ismul isyarah. Isim isyarah yang menunjuk kepada mubtada. Ya. Nahu wa libasut taqwa zalika khair. Ya. Isim isyarah zalika khair khabar, sedangkan isim isyarah ini pengikat antara khabar dengan mubtada'nya, yaitu libasut taqwa. Sisi pengikatnya yaitu zalika menunjuk kepada libas, ya, yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa minha i'adatul mubtada' bilafdhih. Di antara bentuk pengikat antara mubtada' dan khabar adalah lafaz mubtada' diulang lagi pada khabar. Ya. Nahu al-qari'ah mal-qari'ah. Ya. Al-qari'ah mubtada', ma isim istifham, mubtada' baru, al-qari'ah khabar. Ya, kedua. Gabungan dari mubtada' dan khabar itu adalah khabar dari al-qari'ah yang pertama. Pengikatnya, penghubung antara mubtada' dengan khabarnya adalah karena dia diulang lagi pada khabar. Ya. Wa minha al-umum. Ya.
Di antara penghubung adalah khabar itu berupa sesuatu yang umum. Contohnya Zaidun ni'mar rajulu. Ya. Zaid adalah sebaik-baik lelaki. Fa'al fi ar-rajulu lil jinsi. Ya. Sudah lewat pembahasan al-jinsiyah, mencakup seluruh bagian. Wa huwa yashtamilu ala kulli afradih. Ya, mencakup segala atau seluruh bagian ar-rajul. Ya. Wa Zaidun fardun min hadzal jinsi fadakhala fil umum. Sedangkan Zaid adalah bagian dari ar-rajul. Ya. Jadi sisi ikatannya adalah karena dalam ar-rajul itu ada juga masuk ke dalamnya Zaid. Ya. Zaid adalah sebaik-baik para lelaki. Ya. Para lelaki termasuk Zaid. Ini sisi hubungannya. Ya. Adapun ni'mar rajul, ni'ma fi'il madhi jamid, ar-rajulu fa'ilnya. Jumlah fi'liyah dari ni'mar rajul, fi'il dan fa'ilnya, itulah sebagai khabar dari Zaid. Ya. Kemudian kata beliau, fa in kanatul jumlatu hiya nafsal mubtada fil ma'na lam tahtaj ila rabit. Jika jumlah yang menjadi khabar itu sama persis dengan mubtada'nya, maksudnya itu sama, ya. Maka tidak butuh rabit karena ya sama antara mubtada' dan khabarnya. Nahu qul huwa Allahu ahad, ya. Huwa ya Allah, ya. Huwa mubtada', yang dimaksud adalah Allah itu. Khabarnya ya Allah, Allahu ahad. Ya, sama. Fahuwa mubtada'un awal. Pada contoh itu, huwa mubtada'. Lafzul jalalah Allah itu mubtada' juga. Ya. Mubtada' tsani. Untuk jumlah baru. Wa ahadun khabarul mubtada'is tsani. Sedangkan ahad itu khabar dari mubtada' yang kedua. Yaitu khabar dari Allah. Ya. Wa jumlatu Allahu ahad khabarul mubtada'il awal. Jumlah Allahu ahad itu khabar dari mubtada yang pertama. Jadi kalau kita lihat ada dua jumlah, ya. Jumlah besar, jumlah kubra, yaitu huwa Allahu ahad, ini kubra. Yaitu jumlah yang di dalamnya ada jumlah lagi. Allahu ahad itu jumlah sughra, ya. Yang tercakup dalam jumlah besar. Ya. Wala rabita fiha, tidak ada penghubung antara huwa dengan Allahu ahad. Kenapa? Li'annaha nafsu al-mubtada' fil ma'na, ya. Karena secara makna ya sama. Ya. Li'anna huwa bima'na sya'an. Ya. Karena huwa di sini bermakna sya'an, ya. Wal jumlah ya nafsu sya'an ay asya'nu Allahu ahad, ya. Tadi Nabi bilang huwa ya Allah, maksudnya ya khobar itu, ya. Asya'nu Allahu ahad. Ya. Asya'nu huwa Allahu ahad. Ya. Barakallahu fikum. Asya'an itu biasa dipakai untuk menyebut perkara-perkara yang penting, yang besar, ya. Ya. Yang besar itu, urusan yang penting itu adalah Allahu ahad. Ya. Wa qawluhu ismiyah, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah adalah ma tarakkabat min mubtada'in wa khabar. Ya, jumlah ismiyah adalah
jumlah yang tergabung atau terdiri dari mubtada dan khabar. Disebut ismiyah karena diawali oleh isim. Ya. Mubtada itu isim. Ka'amsilatul musannif, ya, seperti contoh-contoh yang disebutkan dalam matan. Fakullun min jariyatuhu zahibatun wa dzalika khairun wallahu ahad jumlatun ismiyatun. Ya, semuanya ini jumlah ismiyah murakkabatun min mubtada'in wa khabarin. Terdiri dari mubtada dan khabar fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awal. Ya. Ya, gabungan itu mubtada dan khabar, dia menjadi khabar lagi untuk mubtada yang pertama. Wa huwa Zaid fil misalil awal. Itu kalau pada contoh pertama mubtadanya Zaid. Zaid jariyatuhu zahibah, ya. Wa rabit bainahuma adh-dhamir. Pengikatnya, penghubungnya adalah dhamir pada jariyatuhu. Wa libasut taqwa fil misalis tsani, ya. Mubtada pada contoh kedua adalah libasut taqwa. Warabit bainahuma ismul isyarah. Penghubung antara libasut taqwa yang mubtada dengan zalika khair khabarnya, penghubungnya adalah zalika. Wa huwa fis salis. Adapun mubtada pada contoh terakhir itu huwa. Wala rabita fiha, tidak ada penghubung. Li'annaha nafsul mubtada fil ma'na, karena mubtada'nya ya sama dengan khabarnya secara maksud. Kemudian fi'liyah, jumlah fi'liyah, khabar berupa jumlah fi'liyah. Disebut fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Apa itu jumlah fi'liyah? Ma tarakkabat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibih. Ya. Jumlah yang terdiri dari fi'il ma'lum dan fa'ilnya, atau fi'il majhul dan fa'ilnya, naibul fa'ilnya. Ka'amsilatil musannif, ya, seperti contoh yang ada di matan. Fakullun min qama abuhu wa yakhluqu ma yasha'u wa yaqbidu wa yabsutu wa yatawaffal anfus. Ini semuanya adalah jumlatun fi'liyatun, ya. Murakkabatun min fi'lin wa fa'ilin, terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Fi mahalli raf'in khabaril mubtada, menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada. Apa mubtada'nya? Ya, masing-masing ada mubtada'nya. Wa huwa Zaidun, ya, pada contoh pertama, qama abu. Wa rabbuka pada contoh kedua, yakhluqu ma yasha'. Allah, ya, pada contoh ketiga, yaqbidu yabsut, ya. Kemudian Allah juga pada yatawaffal anfus, ya. Warabitu fil jami' adh-dhamirul bariz, ya, fil awal. Adapun pengikatnya antara mubtada dengan khabarnya pada keseluruhan contoh tadi dhamir, ya. Adapun pada contoh pertama dhamir bariz, ya. Pada contoh kedua, ketiga dan keempat dhamir mustatir, ya. Barakallahu fikum. Kemudian itu jumlah dan syibhul, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, ya. Sekarang masuk ke matan baru setelahnya. Khobar, bentuk khobar yang ghairu mufrad yang lain adalah, kata beliau, wa imma syibhul jumlah, ya. Bisa jadi khobar dari mubtada itu adalah syibhul jumlah, ya. Wa huwa syai'ani, ya, syibhul jumlah ada dua macam. Yang pertama az-zarf, zarf ada dua, makan dan zaman, ya. Wal jar wal majrur, ya, jar majrur. Fadzarfu nahu, contoh kalau khabarnya berupa zarf, Zaidun indaka, ya. Zarf
makan. Ya. Was-safaru ghadan, ya, zaraf zaman. Ya, secara lafal indaka dan ghadan itu mansub, tapi dia secara i'rab al-mahalli fi mahalli raf'in khabar dari mubtada sebelumnya. Wa qawlihi ta'ala war-rakbu asfala minkum. Ar-rakbu mubtada, jamak dari rakib, penunggang unta. Asfala minkum, asfala zaraf, ya, di tempat yang lebih bawah dari kalian. Ya, zaraf mansub secara lafaz, tapi secara mahal dia marfu karena dia khobar. Ya. Ini zaraf, makan dan zaman. Kemudian jar majrur, nahu Zaidun fid dari. Ya. Wa qawlihi ta'ala alhamdulillahi. Ini berupa zaraf dan jar majrur. Kemudian kata beliau wa yata'allaqu adh-dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahdzufin wujuba. Jar majrur dan zaraf kalau dia sebagai khabar maka dia terkait dengan suatu yang dihapus, wajib dihapus. Ya, karena dia kan syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu biasanya terkait dengan sesuatu. Ya. Sesuatu itu bisa fi'il, ya, atau ma'lum majhul, atau isim. Ya. Pokoknya ada tempat bergantungnya zarf itu. Dan juga jar majrur. Nah, kalau sebagai khabar dia juga bergantung dengan suatu. Ya, bergantung dengan isim, ya. Takdirannya apa? Kata beliau kainun atau mustaqir. Pokoknya takdiran yang umum. Kain itu artinya ada. Mustaqir juga sama. Qala syarihu rahimahullah qawluhu al-zarfu wal jar wal majrur ay bi syarti an yakuna tammain ka amsilatil musannif hatta tahsula bihima al-faidatu kama taqaddama fil mausul. Ya. Itu jar majrur dan zaraf kalau sebagai khabar harus ada ta'alluqnya dengan sesuatu yang mahdzuf. Ya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian jar majrur dan zaraf ini bisa menjadi khabar kalau keduanya itu tam, sempurna. Itu bisa difahami. Tanpa harus menyebut muta'allaqnya apa. Ya. Kan harus dihapus muta'allaqnya itu. Enggak harus disebut. Bukan sesuatu yang harus disebut. Itulah namanya tam. Kalau jar majrurnya berkait dengan sesuatu yang harus disebut karena maknanya makna khusus bukan makna umum. Adapun kain dan mustaqir tadi sebagai tempat bergantungnya khobar jar majrur dan zaraf itu sesuatu yang umum, ya. Bermakna ada, ya. Tapi kalau sesuatu yang khusus maka tidak boleh ditakdirkan dan jar majrur atau zaraf tidak bisa jadi khobar. Ya. Kama taqaddama fil mausul, sebagaimana ini juga sudah lewat di isim mausul. Ya. Itu kalau isim mausul kan butuh silah jumlah atau syibhul jumlah. Dipersyaratkan di sana syibhul jumlahnya harus tam. Ya. Misalnya marartu bi Zaidin. Bi Zaidin ini enggak boleh dihapus marartunya. Ya. Ini jar majrur tapi naqis, ya. Sehingga kalau dia jadi silah mausul enggak bisa, ya. Enggak bisa. Marartu billadzi bika misalnya. Enggak bisa. Harus disebut.
Beda kalau kita bilang barartu billadzi fil baiti, bisa. Ya. Kalau billadzi bika maksudnya billadzi marra bika, itu harus disebut. Wallahu a'lam. Begitupun di sini. Ada zaraf atau jar majrur yang harus disebut muta'allaqnya. Maka itu enggak bisa jadi khabar. Ya, itu maksudnya. Fa in kana naqisaini lam yasih al-ikhbaru bihima. Ya. Kalau dia naqis, jar majrur dan zaraf, maka tidak bisa menjadi khabar. Fala yuqal Zaidun amsi, Zaid kemarin. Atau Zaidun bika li adamil faidah, maksudnya Zaidun amsi, Zaidun jaa amsi misalnya. Zaidun zahaba amsi. Kita hapus, enggak bisa, ya. Zaidun bika, ya. Enggak difahami, ya. Wa qawluhu fadh-dharfu ila akhirih ay makaniyan aw zamaniyan, ya. Khabar berupa zaraf itu bisa zaraf makan, bisa zaraf zaman. Fal awal nahu Zaidun indaka wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala war-rakbu asfala minkum. Ini. Indaka dan asfala. Fa kullun min indaka wa asfala zarfu makan muta'alliq bi mahdzuf khabarun taqdiruhu kainun aw mustaqir. Dua-duanya sebagai khabar terkait dengan suatu yang wajib mahdzuf, yaitu Zaidun kainun indaka war-rakbu kainun asfala minkum. Ada, ya, berada. Walam yunawwan asfala li'annahu ghairu munsarif lil wasfiyah wa waznil fi'li. Yang ada yang tanya kenapa asfala tidak ditanwin, jawabannya sebagaimana sudah dibahas, ini termasuk mamnu' min as-sarf, illahnya yang kembali ke makna dia sifat. Yang kembali ke lafaz dia adalah wazan fi'il af'ala. Li'annahu ghairu munsharif lil wasfiyah wa waznil fi'li. Wasani, contoh zaraf zaman, ya, sebagai khabar. As-safaru ghadan. Fa ghadan zarfu zaman muta'alliq bi mahdhufin khabarun, ya, taqdiruhu kain aw mustaqir, ya. As-safar kainun ghadan atau as-safar mustaqirrun ghadan, ya. Safar akan terjadi atau akan dilakukan besok, ya. Wa mithluhul jar wal majrur fi ta'alluq, ya. Dalam hal muta'alliq ya sama, jar majrur yang setelahnya itu, ya, juga sama. Yaitu sama-sama muta'alliq dengan kain atau mustaqir. Wa qawluhu taqdiruhu kain aw mustaqir ay aw nahwuhuma, ya. Ya, jangan sampai dikira harus cuma dua ini, ya boleh takdiran yang lain-lain, pokoknya sama maknanya. Misalnya sabit atau hasil, ya. Wa hadza ikhtiyaru ta'ifatin minan nahwiyyin minhum Ibnu Malik. Ini pilihan Ibnu Malik dan yang lainnya. Wahtajju bi anna al-mahdhuf huwa al-khabar fil haqiqah. Hujjah mereka, ya. Ya harus ada yang mahdhuf. Kata mereka secara hakiki yang khabar itu sebenarnya yang dihapus itu, ya, bukan yang ada itu. Ya. Wal aslu fil khabar an yakuna isman mufradan. Ya. Hukum asal khabar itu harus isim mufrad. Jadi ada beda pandangan antara ahli nahwu. Ya. Yang mahdzuf itu berupa isim kainun atau mustaqirrun atau sabitun atau hasilun, atau berupa fi'il. Pendapat Ibnu Malik dan selainnya dia isim, ya. Alasannya karena hukum asal khabar itu mufrad. Kemudian waqtara akharun minhum al-Akhfash wal Farisi an yuqaddara fi'lan. Ya. Pilihan ulama lain mestinya fi'il.
Misalnya istaqarra atau kana atau sabata atau hasala atau nahwi dzalik. Ya, atau yang semacam dengan kalimat ini. Wahtajju bi anna al-mahdhuf amilun nasbi fi lafzi al-dharfi ya wa mahallil jarri wal majrur. Ya. Alasan mereka kenapa yang ditakdirkan adalah fi'il, karena yang mahdzuf ini beramal menasabkan lafaz dzarf as-safaru wadan mansub, dimansubkan oleh yang mahdzuf ini. Sedangkan Zaidun fil baiti itu fi mahalli dia mahal jar majrur ya. Beramal pada jar majrur ya. Wal aslu fil amal an yakuna lil af'al. Hukum asal beramal itu fi'il. Ya, fa kullun minal fariqain istanada ila aslin sahih. Ya. Masing-masing berpegang pada aslin yang sahih. Ya. Jadi model seperti ini kalau masing-masing ada hujjah, ya, selama tidak ada kejelasan, maka wasi, ya, al-amru wasi, bisa mana saja. Karena masing-masing ada alasannya. Ya. Barakallahu fikum. Dalam masalah nahwu atau masalah yang lain. Ya. Wal mukhtaru indi wal qaulul awal wa huwa madhhabu Sibawayh wa jumhuril basriyin. Ya, yang dipilih oleh pensyarah adalah pendapat yang pertama, yang mahdzuf itu isim, ya. Karena isim itu hukum asal dari sebuah khobar. Khobar berupa isim. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam.